Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Sukastawan, saya nomor absen 9, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan video sejarah yang berjudul Permasalahan Tingkat Penduduk di Indonesia yang Tinggi. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk. Seperti diketahui berdasarkan data World Matters 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dikutip dari Agustina Bidarti dalam bukunya Teori Kependudukan, masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadinya di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar ternyata hanya salah satu dari masalah kependudukan Indonesia. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 jiwa. Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. Yang kedua, terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana, kesehatan serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan, hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas akan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Adapun masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Satu, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun, sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia yaitu pendapatan per kapita penduduk yang rendah, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan per kapita yang masih rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi
berbagai kebutuhan hidupnya sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Adapun upaya untuk mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Melaksanakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. Kelima, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas di rumah sakit. Dan rumah sakit maksudnya. Yang ketujuh, penyediaan air bersih. Ke-8, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Yang ke-9, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Yang ke-10, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan lain sebagainya. Itulah video sejarah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.